Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman serta ayah dan bunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Nina di pembelajaran PABP di kelas 5. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita sudah belajar nama-nama Nabi dan Rasul, kemudian Rasul Ulul Azmi, perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kita percaya bahwa mempercayai bahwa adanya Nabi dan Rasul, kemudian kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Nah, di sini kita akan belajar tentang nama-nama kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Nah, kenapa sih tujuannya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul? Nah, tujuannya adalah Allah menurunkan kitab kepada para rasul sebagai pedoman hidup kita di dunia. Nah, pedoman hidup kita di dunia itu berisikan banyak sekali dalam Al-Quran, sudah dilengkapi dengan ajaran-ajaran, kemudian perintah-perintah dari Allah, hukum-hukum dari Allah, tentang semuanya ada terkandung dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, pada siapa sih Allah menurunkan kitab-kitabnya? Nah, tentunya kita sudah tahu Allah menurunkan kitab sucinya melalui perantara malaikat Jibril. Karena teman-teman masih ingat kan tugas dari malaikat Jibril itu apa? Yaitu menyampaikan wahyu. Nah, wahyu kemudian disampaikan kepada para nabi, lalu para nabi menyampaikan kepada kita selaku umat manusia. Nah, tadi tujuan dari diturunkannya kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dan selain selamat di dunia dan di akhirat, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah juga yaitu akan diberikan pahala bagi orang yang mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci Allah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama kitab apa saja yang Allah turunkan kepada para rasul, para nabinya. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, kitabnya para umat muslim, diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan mushaf-mushaf yang Allah turunkan? Nah, kalau mushaf-mushaf yang Allah turunkan itu diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, seperti pada Nabi Ibrahim. Nah, ada teman-teman mungkin sudah ada yang mendengar tentang istilah mushaf Ibrahim. Nah, mungkin ada yang belum tahu apa sih mushaf itu. Nah, mushaf itu juga berisikan wahyu Allah. Jadi lembaran-lembaran yang berisikan tentang wahyu-wahyu Allah. Nah, itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, berlembar-lembar. Nah, itu pada zaman khalifah dulu ya. Khalifahnya Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Jadi ada mushaf Ibrahim. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai mushaf. Nah, di sini kita akan belajar tentang seputar iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Nah, jadi teman-teman ditekankan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu tidak ada lagi kitab yang Allah turunkan. Jadi Al-Quran, kitab suci yang kita pelajari saat ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi orang yang membaca, mengamalkan, itu akan menjadi ladang pahala
bagi setiap muslim atau muslimah yang mengamalkan dan membaca kitab suci Al-Quran. Nah, di video kali ini pembelajaran PABP Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan latihan kepada teman-teman semuanya mengenai apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kitab, nah Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.